Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Rosiana Zulfa dari kelas 11 TKJ 1 yang bersekolah di SMKN 1 Majalengka. Nah, sebelumnya saya pernah membahas pendahuluan apa itu mikrotik. Nah, jadi sekarang saya akan melanjutkan pada subbab berikutnya yaitu about router OS dan router board. Nah, jadi pada bab ini kita akan mempelajari materi tentang router OS dan router board, router OS features, router board name, router board type, dan arsitektur router board. Nah, langsung saja ke yang pertama yaitu mikrotik router OS. Nah, teman-teman, jadi router OS ini mengarah ke software. Kalau router board itu mengarah ke hardware. Jadi jangan ketukar ya teman-teman. Untuk yang router OS ini merupakan software jaringan door yang dinamakan router OS atau based on router OS. Nah, yang selanjutnya ada sistem operasi yang digunakan oleh perangkat mikrotik router board. Nah, perlu kalian ketahui bahwasannya mikrotik itu ada yang router board dan router OS. Untuk yang router board ini lebih mengarah ke perangkat fisik, sedangkan yang router OS lebih mengarah ke software. Perlu kalian ketahui juga bahwasannya router OS lebih mengarah ke OS ya teman-teman. Seperti yang saya bahas sebelumnya, Linux atau Windows bisa diinstal di PC, server, ataupun VMware. Nah, perlu kalian ketahui juga router OS dengan standar standalone operating system yang berbasis Linux ya teman-teman. Nah, dengan versi 3.3.5 kernel. Nah, kalau ada pertanyaan, kenapa router OS diinstal di PC? Jadi, kita bisa custom teman-teman. Misal dari prosesornya berapa, RAM-nya apa. Nah, kalau misalkan terkena problem, misal terkena petir yang rusak LAN card-nya. Nah, jadi kita perlu diganti yang rusaknya LAN card-nya saja, tidak perlu semuanya. Nah, kalau router board itu kalau terkena petir, maka harus diganti semuanya teman-teman. Nah, langsung saja ke yang selanjutnya yaitu mikrotik router board. Nah, jadi router board itu lebih mengarah ke hardware atau built-in hardware. Terus dibuat untuk menjalankan sistem operasi router OS. Terus segala fitur bisa terdapat pada satu perangkat ataupun dapat diperuntukkan khusus sesuai kategorinya. Dan terakhir tersedia mulai dari low-end sampai dengan high-end router. Nah, langsung saja ke yang selanjutnya, yaitu router OS features. Jadi, mikrotik itu bisa apa saja sih fiturnya sehingga banyak diminati seseorang? Nah, mungkin sebagian banyak orang berpikir bahwasannya mikrotik itu hanya sekedar router OS. Nah, tanggapan itu mungkin kurang tepat ya teman-teman, karena pada real implementasinya pada fitur mikrotik itu ada banyak fiturnya seperti support, routing, firewall, dan net. Selanjutnya quality of service atau bandwidth management, terus ada point-to-point tunneling, terus user management, dan tools. Nah, jadi fitur-fitur yang tersedia ini bisa tertanam pada satu perangkat ataupun bisa dipecah menjadi perangkat khusus atau terfokus ya teman-teman. Nah, lanjut kita bahas yang pertama itu ada namanya support wireless network. Nah, jadi wireless network ini sudah tertanam pada mikrotik saat ini dan wirelessnya ada yang diperuntukkan untuk indoor dan outdoor dengan standarisasi support yaitu A, B, G, N, dan AC. Nah, untuk yang indoor bisa kita ambilkan contoh yaitu cap wireless mikrotik. Nah, kita bisa cari di sini.
Ini contohnya ya teman-teman. Kalian bisa cari di web kalian masing-masing. Terus ada pun yang outdoor, itu kami ambil contohnya ada point to point dan ada juga yang point to multi point. Nah, contoh dari point to point yaitu SXTSK. Nah, ini contohnya ya teman-teman. Kayak gini. Nah, untuk contoh yang point to multi point itu main box. Nah, ini teman-teman. Nah, setelah kita membahas yang wireless network, nah ada juga fitur yang tersedia pada mikrotik, yaitu routing. Routing ini ada dua, yaitu ada static routing dan dynamic routing. Untuk yang dynamic routing itu contohnya OSPF, nah maupun yang lainnya nanti kalian bisa telaah lebih dalam sendiri ya teman-teman. Nah, selanjutnya fitur yang tersedia di mikrotik itu ada firewall dan NAT. Nah, firewall ini sebagai proteksi agar mikrotik kita itu aman. Dan untuk NAT ini agar klien yang memiliki IP private itu bisa mengakses IP publik. Oke, kita langsung saja ke yang selanjutnya, yaitu ada quality of service, atau biasa digunakan untuk bandwidth management. Nah, fitur yang selanjutnya itu ada point-to-point tunneling. Biasa kita dengar dengan PPTP, PPPoE, SSTP, dan OpenVPN. Nah, fitur yang selanjutnya ada user management. Nah, fitur ini misal ada yang DHCP. DHCP ini biar bisa mendapatkan IP address yang gratis. Selanjutnya ada proxy. Nah, proxy ini bisa salah satunya seperti contohnya web proxy ya teman-teman. Nah, selanjutnya ada hotspot atau radius dan lain-lain. Nah, fitur yang terakhir yaitu ada TOS. TOS ini bisa kita gunakan untuk bandwidth test, torch, match ping, dan MRTG, dan lain-lain. Nah, teman-teman, bahwasannya bisa diketahui bahwa mikrotik itu sebuah router yang menghubungkan jaringan tertentu dengan jaringan yang lain. Nah, dengan adanya fitur-fitur tersebut dan juga di satu perangkat yang sama ataupun terpisah. Jadi, bebannya tidak hanya ke satu perangkat saja ya, teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan membahas materi selanjutnya yaitu router board name, tipe dan arsitektur router board. Nah, jadi pengkategorian nama pada perangkat router board ini memiliki 3 kategori, yaitu ada yang berdasarkan simbol name. Nah, terus ada kata atau word. Terakhir ada exceptional naming. Nah, jadi untuk yang pertama berdasarkan simbol nama, jadi kalau misalkan kita lihat ada RB751. Nah, RB-nya itu yaitu router board. Nah, angka yang pertama yaitu 7 disebutnya seri atau kelas router. Dan angka yang kedua itu disebutnya router port Ethernet. Dan yang terakhir itu jumlah slot mini atau PC atau wireless. Nah, yang kedua ada word. Nah, word itu ada Omnitic, Groove, SXT, LHG, Dynadisk, CAP, WAP, HAP, dan HEX. Nah, untuk yang ketiga
Yang satu, nama disederhanakan dan disesuaikan dengan tahun pengembangan dan biasanya Ethernetnya lebih dari 9 port. Nah, contohnya yaitu RB600, 800, 1000, 1100, 1200, 2011, 3011, dan 4011. Nah, setelah kita sudah mengenal pengkategorian, kita lanjut ke pengkategorian tipe. Nah, tipe kodenya yaitu kita bisa definisikan apa maksudnya. Nah, jadi yang RB ini yaitu router baud, yang angka pertama yaitu 900 series, nah angka 2 Ethernet, dan yang ketiga wireless. Nah, ini adalah fitur baud. Yang selanjutnya yang belakang UI ini disebut fitur wireless. Yang belakang fitur wireless ini ada jenis casing. Kalian bisa lihat kode-kode lain yang ada pada router baud. Dan kalian bisa searching di link yang ada di bawah ini. Nah, dan yang terakhir ada arsitektur router baud. Nah, jadi terkait arsitektur ini sama seperti VC, tapi kalau misalkan VC itu arsitekturnya ada yang x64 dan juga x86. Akan tetapi untuk mikrotik itu lebih dari itu, ada yang namanya MIPSBE, SMIPS, TILE, PPC, ERM, dan lain sebagainya. Nah, arsitektur router baud ini dibedakan berdasarkan jenis dan kinerja prosesor. Nah, kedua, software atau OS untuk setiap arsitekturnya berbeda. Nah, jika kalian ingin melihat lebih lengkapnya, kalian bisa searching di web kalian masing-masing. Dan ini ada linknya, saya sudah cantumkan. Kalian bisa lihat sendiri dan mempelajari lebih lengkap lagi agar kalian tahu apa itu mikrotik dan router baud. Nah, sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan kata dan kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.